Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam perjumpaan kali ini kami akan membahas tentang diduga Pendeta Dr. Stephen Tong belum menerima Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Alasan kenapa Pendeta Dr. Stephen Tong perlu diingatkan, sebab kami atau saya secara pribadi mendapat visi dan misi untuk memberitahu pastor dan pendeta supaya membangun jemaat berdasarkan 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Sedangkan ayat 11-nya dikatakan bahwa tiap-tiap orang diberikan pernyataan Roh secara khusus seperti yang dihendaki Allah atau Nya. Dugaan bahwa Pendeta Dr. Stephen Tong belum menerima Roh Kudus dapat dikaji berdasarkan Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Selanjutnya, hasil pelayanannya juga perlu menerima Roh Kudus berdasarkan Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 16. Karena begitu pentingnya setiap orang percaya perlu menerima Roh Kudus, maka setiap oknum pelayan perlu mengetahui cara menghadirkan Roh Kudus dan supaya Roh Kudus berkenan melahirkan bayi roh. Selain itu, tujuan saya mengingatkan Pendeta Dr. Stephen Tong dan pengikutnya adalah karena kasih untuk keselamatan hari esok. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa tidak lahir dari air dan roh tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Untuk itu setiap pelayan wajib membuktikan dirinya bahwa ia sudah menerima Roh Kudus. Bukan seperti Apolos yang bersemangat memberitakan Injil, namun pengetahuannya baru sampai pada baptisan Yohanes. Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 26. Penulis Injil Matius mengutip pernyataan Tuhan Yesus bahwa sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Matius 11 ayat 12. Berdasarkan petunjuk tersebut, maka kita perlu waspada mengenai kata baptis. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang percaya perlu mengalami 3 macam baptisan. Sesuai pernyataan Yohanes, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa dan daripadaku dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Matius 3 ayat 11. Baptisan Roh Kudus salah satu dari 3 proses pemurnian yang menjadi masalah bagi mereka yang belum mengalami. Sebab bukti atau wujud dari baptisan Roh Kudus penjelasannya sangat terbatas. Untuk itu parameter yang terbatas perlu dijadikan dasar utama sebagai standar ukur dan perlu diakui dan diterima sebagai firman Tuhan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Itu Kisah Rasul 10 ayat 45 sampai 46 dan Kisah 19 ayat 6. Alat bukti ini diperlukan oleh Rasul Paulus bahwa jadi apa yang harus
kubuat, aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. 1 Korintus 14 ayat 15. Haleluya. Berdasarkan pernyataan Rasul Paulus, maka setiap orang wajib atau harus membuktikan dirinya bahwa roh manusia baru bisa berdoa dan juga bisa menyanyi. Kiranya penjelasan singkat ini bermanfaat untuk menyegarkan pikiran setiap pendengar video ini menuju pertobatan. Haleluya. Pokok bahasan berikutnya, diduga Pendeta Esra Soru belum menerima Roh Kudus. Akhir kata Lukas 17 ayat 10. Salam sehat selalu. Haleluya. Amin.